tugas kelompok yang telah kami buat, yaitu mengenai data penjualan pada toko Kingspec atau toko tas. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada pada toko Kingspec ini, yaitu yang pertama ada menu data barang, yang kedua ada menu penjualan, yang ketiga ada menu data customer, yang keempat ada menu bukti pembayaran, dan yang kelima ada menu dashboard. Pada menu data barang, di sini beri tentang data-data barang yang dijual oleh toko Kingspec. Pada menu penjualan, di sini berupa transaksi atau data penjualan yang dilakukan di dalam toko Kingspec. Yang ketiga ada menu customer. Pada menu customer ini terdapat data-data atau nama-nama pelanggan atau pembeli pada toko Kingspec. Yang keempat ada bukti pembayaran atau bukti adanya transaksi penjualan. Dan yang kelima ada menu dashboard. Di sini berisi tentang pivot table and pivot chart mengenai data penjualan yang terjadi di dalam toko Kingspec. Untuk melihat keuntungan atau seberapa banyak barang yang telah terjual. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu yang ada pada data barang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk di sini, kita menggunakan menu hyperlink atau fungsi hyperlink, yaitu untuk memindahkan dari satu halaman ke halaman lainnya. Untuk menu hyperlink sendiri bisa digunakan dengan cukup klik kanan, lalu di sini terdapat hyperlink. Karena di sini sudah diatur hyperlinknya, jadi dia akan muncul. Yang pertama edit hyperlink untuk mengubah halaman yang akan dituju. Ada open hyperlink untuk membuka halaman yang dituju, atau remove hyperlink untuk menghapus menu hyperlink atau fungsi hyperlink yang sudah diatur. Cukup klik button di sini, lalu kita akan berpindah ke halaman data barang. Kita klik, selanjutnya. Baik, sekarang kita sudah ada di menu data barang. Pada menu data barang terdapat nomor, kode barang, nama barang, KPP, dan harga jual. Nomor yaitu berisi nomor urutan dari banyaknya jumlah barang yang dijual atau jumlah barang yang ada pada toko Kingspec. Banyaknya nomor tergantung dari banyaknya jumlah barang yang dijual. Yang kedua ada kode barang. Kode barang di sini yaitu nomor identifikasi barang atau penomoran barang yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dagangan secara menarik yang dimuat dalam susunan persediaan barang. Kode barang di sini bisa digunakan sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Untuk di sini kami menggunakan backstreet 01, backstreet 02, backstreet 03, dan selanjutnya. Untuk banyaknya barang sendiri, kami hanya mengambil 10 barang. Adanya kode barang ini sendiri untuk mempermudah dalam penomoran barang dan untuk mempermudah membedakan antara jenis barang satu dan jenis barang lainnya. Selanjutnya ada nama barang. Nama barang yaitu nama-nama barang yang terdapat pada toko Kingspec ini. Untuk nama di sini kita mengambil nama yang lebih spesifik agar mempermudah dalam penomoran barang dan mempermudah dalam pembelian harga serta membedakan antara barang satu dan barang lainnya. Contoh nama barang di sini, yang pertama ada tablet shoulder bag, ada shoulder bag 5 liter,
ada shoulder bag 10 liter, ada tas crosslink bag, tas ransel, dan lain-lainnya. Terdapat 10 nama barang. Selanjutnya ada HPP. HPP yang dimaksud di sini adalah harga pokok pembelian, yaitu harga atau biaya-biaya yang kita keluarkan untuk membeli atau memperoleh barang tas ini yang kita beli dari distributor. Jadi HPP ini harga yang kita dapatkan untuk membeli barang ini. HPP ini harga pokok pembelian ini sendiri berbeda-beda atau bermacam-macam harganya, tergantung dari jenis produk barang yang tersedia. Seperti di sini, tablet shoulder bag itu dengan harga 200. Lalu shoulder bag 5 liter harganya 145. Crosslink bag harganya 165. Atau beraneka ragam sesuai dengan jenis barang tersebut. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kembali. Jadi setelah kita membeli barang dari distributor lalu kita menjual barang itu kembali, otomatis kita akan meraup keuntungan dari hal tersebut. Untuk keuntungan di sini kami mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga pokok pembelian itu sendiri. Untuk harga jual di sini kami menggunakan rumus. Rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu D6 yaitu harga pokok pembelian dikalikan dengan angka 20. Di sini kenapa angka 20? Karena kami mengambil keuntungan sebesar 20%. Jadi dikalikan dengan 20, lalu dibagi dengan 100. Hasilnya berapa? Lalu ditambahkan dengan harga pokok pembelian itu sendiri. Sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp240.000. Karena kami mengambil keuntungan 20% dari harga 200 yaitu sebesar Rp40.000 dan ditambahkan dengan harga pokok pembelian tersebut, jadi didapatkan hasil sebesar Rp240.000. Dan untuk selanjutnya, jadi kita di sini sama rata untuk mengambil keuntungan itu sebesar 20% dari harga pokok pembelian semua jenis barang. Oke, untuk data barang ini sendiri cukup sederhana. Sekian yang saya jelaskan dalam menu yang ada pada data barang. Kita kembali ke menu utama, yaitu kita juga sudah menyediakan tombol menu di sini yang sudah diatur dengan fungsi hyperlink. Jadi kita tinggal klik, lalu kita akan muncul atau akan pindah ke halaman menu sebelumnya. Kita klik, ya, kita sudah ada di menu utama lagi. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai menu-menu yang ada di aplikasi sederhana Toko Kingspace ini atau aplikasi penjualan Toko Kingspace ini, dan sedikit penjelasan mengenai data barang yang ada pada Toko Kingspace. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini kita akan menjelaskan tentang data customer. Pada data customer ada nama customer, alamat, diskon, dan syarat pembayaran. Misalkan kita tambahkan baru, sini ada namanya PT Uji Coba, alamatnya Bogor, diskonnya 5, misalkan kita
uang di sini 10%, dan cara pembayarannya itu cash. Nah, untuk menambahkan nama pada tabelnya itu kita bisa blok semua list yang ada ke samping kiri sini. Kita ganti namanya, misalkan data customer. Kalau kita cek kan ada data customer. Nah, data customer ini nanti bisa digunakan di tabel penjualan dan bukti pembayarannya nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data penjualan. Ini contoh data penjualan yang sudah kita buat. Dan ini adalah data penjualan yang masih kosong. Sekarang mari kita isi untuk sheet data transaksi penjualannya. Pertama, di sini ada beberapa tabel di data penjualan, yaitu nomor, tanggal, kode barang, nama barang, nama customer, unit, HPP, harga, jumlah harga, diskon, total potongan, total bayar, dan profit. Mari kita ambil contoh nomor 1. Nah, tanggalnya bisa diisi bebas. Saya ambil contoh tanggal 23 April 2020. Di enter. Nah, di sini belum otomatis ya untuk mengisi kode barang dan seterusnya. Untuk mengisi kode barang, saya akan menggunakan rumus dengan menggunakan data validasi atau validasi data. Sekarang kita ke data, lalu ke validasi data, klik validasi datanya. Di sini kita pilih daftar atau list. Nah, di sini kita source atau sumbernya. Sumbernya itu dari mana untuk kode barang? Sumbernya itu didapat dari data barang. Sekarang kita ambil data barangnya, semuanya kita ambil, kita klik OK. Nah, kita lihat, nah itu akan muncul sesuai dengan yang ada di data barang. Kita pilih back 01. Untuk nama barangnya belum ada. Nah, kita menggunakan rumus if VLOOKUP. Berikut rumusnya. Rumusnya bisa Anda lihat di bawah ini. Rumus yang sudah kita buat pada tabel nama barang menggunakan rumus if, yaitu kita ambil dari data barang. Kita pakai sama dengan if is blank, C6 yaitu kode barangnya, titik 2 apabila itu kosong, jika kosong maka tidak ada, VLOOKUP yaitu kita bentuk rumus secara vertikal, left posisi kode barang pada sheet data barang, yaitu ada di sebelah kiri. Lalu C6 kode barangnya sendiri. Nah, untuk 6-nya itu berapa banyaknya karakter pada kode barang. Kita hitung untuk banyaknya karakter kode barang BAG strip 01, yaitu ada berjumlah 6 karakter. Kita ambil dari data barang. Nah, untuk 2-nya itu kita ambil dari nama barang pada kolom nama barang. Di data barang itu nama barang ada di kolom keberapa? Nah, itu ada di kolom
kedua. Kita ambil 2.0, enter. Nah, itu kita coba ganti, kita coba rubah backnya atau kode barangnya dengan back 02, apakah berubah atau tidak rumusnya. Nah, untuk nama barangnya sesuai dengan yang ada di data barang. Back 02 adalah solder back 5L. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya, pengisian untuk nama customer. Pada tabel nama customer, kita menggunakan data validasi. Oke, kita pilih data, untuk validasi data. Nah, di sini untuk pengisiannya yaitu daftar atau list. Sumbernya dari mana? Untuk nama customer, sumbernya kita ambil dari data customer. Kita ambil dari data customer. Nah, di sini ada nama customer, kita pilih, kita blok dari nomor 9 sampai dengan 12. Kita blok. Oke, data customer A9 sampai dengan A12. Klik OK. Di sini ada pilihannya untuk nama customer. Kita pilih PT Bigger PDG. Berikutnya pengisian untuk unit. Nah, di sini untuk unit itu kita bisa bebas pilihannya. Mau 1 unit, beliannya bisa 2 unit, 3 unit, 10 unit. Kita ambil contoh untuk pembeliannya 10 unit. Berapa banyak tas yang kita mau beli? Itu ada 10 unit. Oke. Berikutnya adalah HPP. Dimana HPP tadi sudah ditentukan di data barang. Nilai HPP-nya sudah ditentukan di data barang. Oke, untuk rumus HPP-nya sendiri adalah selanjutnya untuk pengisian tabel harga. Untuk harga dan HPP itu rumusnya hampir sama. Yang membedakan hanya di belakangnya, yaitu pada tabel keberapa di data barang tersebut. Nah, kalian bisa lihat rumusnya ada di bawah ini. Untuk rumus nama barang, HPP dan harga itu kurang lebih hampir sama. Yang membedakan hanya di belakangnya, yaitu di mana tabel tersebut ada data barang. Kalau untuk nama barang, yaitu di data barang ada di kolom nomor 2. Untuk HPP ada di kolom nomor 3. Untuk harga ada di kolom 4. Berikutnya pada tabel jumlah harga. Untuk rumus jumlah harga bisa dilihat di link bawah ini. Pada rumus jumlah harga menggunakan rumus sama dengan if C6, yaitu kita ambil dari kode barang, sama dengan petik 2 apabila tidak diisi maka dia kosong. Rumusnya adalah F6, yaitu unit dikalikan dengan harga. Kita enter, itu adalah jumlah harganya.
Berikutnya tabel diskon. Untuk rumus diskon bisa dilihat berikut ini. Rumus diskon yang sudah kita buat menggunakan rumus if is blank VLOOKUP, kita ambil dari data customer. If yaitu rumusnya sama dengan if is blank E6 yaitu nama customernya, ketik 2, apabila tidak diisi maka dia kosong. VLOOKUP dengan bentuk vertikal rumusnya yaitu buka kurung left, karena nama customer di data customer ada di sebelah kiri, E6 nama customernya. Nah, ini berapa karakter untuk nama customer? Sini kita hitung ada 13 karakter. Nah, kita ambil dari data customer, data underscore customer, rumusnya titik 2, 3-nya itu dari tabel keberapa untuk tabel diskon di daftar customer, yaitu tabel ketiga. Kita pilih 3, enter, akan muncul diskonnya. Kalau kita ganti untuk diskon nama customernya Volodin, nah dia akan berubah menjadi 5%. Kita ganti lagi umum, itu akan sesuai dengan yang ada di data customer. Selanjutnya untuk tabel total potongan dan total bayar. Untuk rumus total potongan, untuk mencari total potongan adalah sama dengan I6 yaitu jumlah harganya dikali dengan diskon, kali diskonnya dia yaitu di J6 kali J6, enter. Berikut adalah total potongannya sebesar 240.000 dari harga 2.400.000 diskon 10%. Untuk mencari total bayarnya, rumusnya adalah sama dengan I6 yaitu jumlah harganya dikurang total potongannya dia tadi yaitu K6, di enter. Rumusnya yaitu tadi I6 jumlah harga dikurang dengan total potongan 2.400.000 dikurang 240.000. Total yang harus dibayar adalah 2.160.000. Tabel terakhir kita mengisi profitnya atau keuntungan. Untuk rumus keuntungan yaitu total bayar dikurang, buka kurung dulu, unit dikali HPP. Kita coba ya, untuk rumusnya sama dengan total bayar yaitu L6 dikurang, kita cari buka kurung, untuk unit dikali HPP nya yaitu F6 dikali G6, tutup kurung, di enter. Berikut adalah keuntungannya sebesar 160.000. Tabel-tabel ini sudah diisi sebanyak 10. Nah, itu kita jumlahkan. Untuk unit dijumlahkan, kita pakai rumus sum F6 sampai dengan F29, kita enter. Itu juga dengan harga sampai dengan profitnya, itu kita jumlahkan dengan rumus sum. Nah, ini adalah total semua
selama tanggal 23 April sampai dengan 2 Mei. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendro Surono, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bukti pembayaran. Dan sebelum kita lanjut ke bukti pembayaran, kita akan melihat detail dari yaitu toko King Bags yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 180 dan di Bogor untuk lokasi perusahaan kita. Dan kita lanjut saja ke data barang untuk melihat stok-stok apa saja yang kita punya. Oke, seperti di sini kita ada kode barang, dan di sini ada nama barang juga, dan HPP dan harga jual kita. Oke, kita lanjut saja ke data customer, dan kini kita ada dasarkan tentang buat dari perusahaan, alamat, dan buat diskon untuk kayak potongan harga untuk perusahaan yang udah berlangganan dengan kita. Dan syarat pembayaran kita masih menggunakan cash seperti itu. Dan kita lanjut untuk ke penjualannya. Nah, di sini ada buat data penjualan dan akan yang kita kirim untuk hari ini. Dan kita lihat untuk seperti ini yang akan kita kirim, dan ada beberapa kode, nama barang dan nama perusahaan juga, dan mereka butuh berapa unit. Dan kita di HPP yang harga dari kita untuk harga jualnya udah tertarakan, dan jumlah harga semuanya, dan dapatkan diskon yaitu adalah potongan dari perusahaan kita, dan menjadikan hasil total bayarnya segini, dan profit untuk dari kita mendapatkan yaitu sekian segini. Dan kita lanjut saja ke menu, dan kita lanjut ke bukti pembayarannya. Oke, di sini ada buat nama toko kita, dan di sini ada buat kayak nomor telepon, fax, dan email kita. Dan di sini ada bukti pembayaran tanggalnya. Oke, kita akan membayar tanggal yaitu 23 April 2020. Dan untuk nomor invoice kita bisa ketik INV 01/5 Romawi /2020. Dan untuk nomor pesanannya kita bisa ketik PO 052001. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut saja kepada siapa kita untuk mengirim. Dan di sini sudah ada listnya kebetulan, dan kita akan menuju ke Earbox dan berlokasi di Bandung. Dan apa saja sih yang mau dikirim ke Bandung tuh? Kita lihat di sini ada kodenya yaitu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekiannya ya. Dan di sini nomor 1 kita lihat yang akan dikirim ke Bandung, dan di sini sudah tertera harganya. Oke, di sini ada rumusnya juga yaitu if is blank kurung buka A17 titik koma kutip 2 kali titik koma frequency lookup klik A17 titik 6 data barang titik koma 2 titik koma 0 kurung buka. Dan di sini kita juga sama menggunakan is blank dan VLOOKUP untuk harga barang yang kita ambil dari penjualan. Dan di sini yang dibutuhkan perusahaan itu berapa yang tadi yang di hasil penjualan, dan mendapatkan diskon berapa untuk data customer yang akan kita dapat yang sudah berlangganan dengan kita. Dan di sini ada total hasil, dan lanjut ke penjumlahan grand total hasil semuanya. Dan untuk hasil totalnya dijumlahkan menjadi 2.040.000. Dan di sini ada buat PPN yaitu pajak untuk toko yaitu adalah 240.000 dengan sekitaran diskonnya 10%.
dikalikan seperti itu. Dan untuk hasil jumlahnya akan ditotal bayarkan menjadi 2.244.000. Nah, sekian saja untuk dari penjelasan kita tentang bukti pembayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari saya tentang cara pembuatan pivot table dan pivot chart. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Abi Isam, NIM saya 12 18 15 87. Saya di kelas F. Saya di sini akan mempresentasikan tutorial cara membuat project dari mata kuliah multimedia dengan tema yang kita ambil ada iklan layanan masyarakat. Kita mengambil judul perbedaan antara COVID-19 dan flu. Nantinya tentang hal yang sekarang lagi booming di masyarakat yaitu COVID-19. Kita akan masukin insert, gambar, musik, tabel, dan beberapa animasi yang mungkin yang agak sulit nanti di pembukanya ini. Soalnya kita pakai motion graphic yang lumayan sangat banyak animasinya. Mungkin bisa nyampe puluhan. Oke, yang pertama kita akan membuat bagian depannya dulu ya untuk perkenalan sama openingnya. Kurang lebihnya akan seperti ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang motion graphic yang agak sulit, yaitu yang agak tricky. Yang tadi ada tulisan multimedia seperti yang ini, yang bisa Bunda ganti warna jadi merah, yang ini jadi kuning seperti ini. Itu pakai animation yang lain gitu. Oke, kita bikin di sini ya. Kita pertama-tama siapin ke insert, yang kita pilih square, kita pasin sesuai layar. Kita siapin juga ke insert ke word art, nah kita multimedia. Oke, kita rapin dulu. Kita taruh tengah biar sedikit rapi, lalu kita klik CTRL, lalu sama square yang tengah ini, yang besar ini, kita masuk ke format, kita milih space, lalu combine. Nah, tujuan buat combine itu menggabungkan isi word art itu sama square, jadi si word art itu tulisannya jadi transparan seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti di belakangnya si backgroundnya ini kuning, maka si tulisannya jadi kuning, yang si merah jadi belakangnya tulisannya seperti merah, seperti itu. Oke, kita mulai ke bagian motion graphicnya. Oke, kita pertama bikin klik ke square, kita bikin yang sebesar ini ya, square sebesar ini, kita taruh depan aja, kita taruh sini, kita sesuaikan mukanya sedikit api. Oke, sini. Nah, lalu setelah itu kita siapin juga buat square kayak seperti ini. Nah, nanti kita taruh di belakang, ini taruh di belakang ya, send to back, taruh di belakang, kalau nggak send masih depan dulu biar buat rapiin sini. Oke, rapiin biar cukup. Nah, seperti itu. Lalu kita klik yang square yang kecil ini sama ini, kita kasih animation, si efeknya lain ya. Nah, yang pertama yang kecil ini kita taruh depan, yang ini pun kita taruh sini. Nah, seperti ini kita taruh belakang dulu ya, satu back. Kita ini taruh bikinnya with purpose ya, di hasilnya akan seperti ini. Oh ya, cepetan ini kasih impresinya agak lama biar nggak terlalu cepat. Oke, agak pas ya. Lalu habis itu kita ini kasih add animation lagi. Lalu kasih biar enak. Kita kasih add animation, yang ini klik ini sama ini, add animation ke lens ya. Lalu kita taruh sini. Ini tarik lihat animasinya, kita juga ada ngedouble kayak animasinya. Kita previs aja. Ini kita akan previs, jadi hasilnya kita ini pasti after purpose, ini baru purpose, kita ini taruh di belakang send to back. Kita lihat hasilnya dulu, kita preview hasilnya. Oke, pertama ini salah, tinggal 6, jadi kita ini belum ketambahin berarti ya. Kita ada lagi efeknya, kita
tarik ke sini. Oke, ini tarik ke sini, bisa main biar rapi. Kita kasih start after previous. Oke, jadinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita masuk ke motion grafik yang lain. Sama kayak gini, kita tinggal sama juga kita pakai animasinya yang lain juga untuk yang kuning ini. Nanti dia hasilnya dari sini ke sini. Oke. Untuk jelasnya sih bisa diulik sendiri seperti itu. Nah, lalu kita yang pesan kita membuat yang bintang yang seperti ini. Kita yang tadi pakai yang bintang ini, yang kayak kembang api itu kita bikinnya seperti ini. Oke, kita bukain di slide baru aja ya, biar lebih jelas, soalnya yang di atas lumayan acak-acakan. Oke, kita ke insert, shapes, terus kita cari yang nomor 16 aja cukup. Kita bikin seperti ini kita tarik di tengahnya ini, kita kasih animation, add animation ke more effect, kita kasih basic zoom. Oke, kita kasih start after with previous. Kita ini kombinasi dua gitu ya, dua animation, kasih add animation, kita kasih browsing. Nah, seperti itu. Kita kasih start with previous, cuman kita kasih delay durationnya, kasih delay aja. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, kelamaan. Lalu kita ini ganti itunya ya, itunya jangan biru. Yang barusan kita kasih animasinya ya, ini jangan, yang bagian browsingnya kita cepetin aja ya, gak usah lama-lama. Jadi hasilnya seperti ini, di gabungan antara browsing sama basic zoom. Nah, kalau udah kayak gini, kita misalnya kita ganti outline aja biar caranya itu insert ke format, save online, save outline, kita kasih kata kuning. Nah, nanti kita bikin baru lagi, kita duplikat, tinggal set area lalu D. Nah, yang duplikat ini kita kasih format, ke format, ganti edit save, kesini change save ke sini. Nah, kayak gini kan, kita save outline-nya kita hapus saja, kita kasihnya biarin lebih nyata. Yang barusan yang ini kita outline-nya lebih gedein aja, kelihatan lebih besar. Oke, ini kasih kayak gini, kita kasih aja. Nah, seperti itu. Kita ini formatnya, warna shape-nya kita samain aja sama warna background-nya. Warna background-nya putih itu putih. Jadi untuk pertama-tama animasinya akan seperti ini. Karena nggak kelihatan,
ini kita taruh di belakang aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi tinggal opal yang terakhirnya yang ini kan tadi hasil duplikasi ya, jadi ada yang grousingnya, yang buat si opal yang tadi diganti warna putih ini kita dibikin ditelatin aja, dikebelakangin aja, jadi biar hasilnya si grousingnya terpacunya di belakang, jadi hasilnya kayak gini. Kalau enggak biar agak lebih cepet, durasinya dikurangin aja. Nah, seperti itu. Jadi masih ada efeknya, jadi kayak kembang api kayak gitu, jadi kurang jauh seperti itu. Nah, oke. Untuk sisanya lebih ke dasar sih, pakai animation lain semua, tinggal diatur-atur aja. Itu mungkin bisa dikombinasiin sendiri, misalnya seperti di ini yang kuning barusan itu pakai itu juga, hampir sama tekniknya, sama kayak gini. Yang putih pun sama, yang garis putih pun yang kita cuma taruh animation, dikasih split aja sama split out ya, split in sama split out aja. Waktunya bisa diatur sendiri. Untuk bagian home udah seperti itu ya. Kita masuk ke bagian slide 2. Untuk slide 2 ini kita masuk ke sini, kita kasih pop up seperti kayak gini. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara. Oke, kita mulai dari pop up-nya, kita bikin pop up-nya ke insert shapes, kita ambil yang cocok. Untuk pop up-nya kira-kira misalnya yang ini ya, atau ini kita ketikkan ini. Oke, betul. Nah, kayak gini nih, kita tinggal ganti ini biar lebih menarik aja kayak gini. Outline-nya kita outline aja, kita tinggal kasih teksnya aja, teksnya tinggal copy aja dari sini biar enggak terlalu panjang. Nah, kayak gitu. Kalau udah kayak gini, kita tinggal kasih animation ke faded aja, lalu kasih ada animation lagi buat keluarnya faded. Nah, kayak gitu. Ini yang faded ini kita masuk, kasih di preview aja ya, kita bayangin biar lebih jelas. Yang sebelumnya previous, lalu yang ininya dikasih kita get previous juga, cuman kita kasih delay aja, habis delaynya habis ini kita kasih durasi aja yang tadi bikinnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti hasilnya tinggal kayak ini preview. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga, kau berkorban tanpa suara. Jadi nanti waktunya tinggal diatur sendiri aja. Oke, kita lalu masuk ke gambarnya ini. Gambarnya ini atau seperti yang gambar ini. Nah, ini dari gambar semua kita ambil, bisa bikin template sendiri, kita nyari sendiri, atau kita bisa kalau nyari sendiri tinggal kalau udah punya sendiri yang offline, kita tinggal buka insert big tool, klik di device, lalu kita tinggal cari gambarnya aja. Nah, setelah itu atau mungkin bisa cari online di device, online vector misalnya kayak ini.
kasih double kayak gitu aja. Nah, ada banyak disediain tuh, tinggal ambil aja kayak gini. Nah, seperti ini kayak gitu aja, atau bisa mungkin atau mau diambil backgroundnya tinggal kesini remove background kayak gitu, udah diambil. Oke, tinggal klik aja. Nah, nanti hasilnya kayak ini, backgroundnya udah diambil. Yang backgroundnya seperti udah diambil seperti ini, itu backgroundnya udah diambil semua. Nanti kita ini di grouping aja biar nggak rapi kayak gitu. Nah, untuk slide yang kedua seperti itu aja sih, simpel aja. Nah, kita masuk ke slide ketiga. Untuk slide ketiga di sini kita ada yang virus ini, yang animation, hasilnya seperti ini. Ini slide 3. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini ada ini efek dari line ini, shapes. Terus yang ini yang virus kecilnya kita kasih efek bounce saja, yang gambar teks sama gambar ini kita kasih efek pad. Yang ini kita di grouping ya, gambar sama ini yang kita nyari gambarnya hampir sama kayak yang gambar yang ini. Kita tinggal nyari di online vectors, kita tinggal remove background kayak barusan aja, baru di grouping kasih pad biar lebih rapi kayak gitu. Nah, yang ini pun si virus pun sama, kita ambil di online vectors, kita remove backgroundnya. Nah, tinggal kan di sini ada efek bayangannya nih, ada efek shadownya, kita tinggal kasih ke format saja. Nah, tinggal di sini kita pilih yang ini, kita kasih shadow. Nah, shadownya bebas, kita tinggal milih, tinggal terus seperti ini, kita kasih transparansinya kurangin, size-nya kita bisa digedein. Nah, umurnya bisa di itu biar nggak terlalu itu. Nah, seperti ini kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kita si gambar virusnya bisa diganti, boleh di sini di color, masih di format, ketik color, kita tinggal ubah aja, bisa ubah kok seperti itu sesuai kita yang inginkan. Untuk animationnya kita ke animation, kita kasih di sini animation, kita kasihnya lebih ke shapes. Yang ini sih bisa kita cek lagi di motion di sini di change motion shape di mantranya ya, kita tinggal bisa milih oktagon atau pentagon atau apa. Nah, selain itu juga kita bisa ubah sesuai keinginan kita sih, biar misalnya kayak gini, ini kan agak acak-acakan nih biar. Oke, setelah atur ini barusan, kita kasih ke bagian di sininya. Nah, kita klik ini, lalu kita masuk ke menu ini, di pengaturan menunya kita kasih ke timingnya, kita repeatnya kasih until end slide aja ya, biar berhentinya pas di slide-nya berhenti, jadi dia ngulang-ulang terus, jadi nggak cuma sekali putaran aja, biar bisa ngulang-ulang terus, gak berhenti seperti itu si yang virus besarnya ini. Nah, udah masuk ke virus besar itu, kita masuk ke si insert tabel. Nah, untuk insert tabel ini gampang sih, nggak terlalu ribet-ribet banget. Kita kasih ke tabel, misalnya kita 3 baris, kita kolomnya kita sesuaikan sesuai kita yang inginkan. Karena kan di sini kita tabelnya transparan nih, seperti backgroundnya kita bikin semua transparan semua. Tinggal kita kasih bordernya dulu biar tengahnya ada bordernya. Kita shading, fill aja seperti itu sih. Kita bisa ngatur bordernya, warna bordernya juga lebih seperti itu. Sisanya bisa di kombinasi sesuai selera masing-masing sih.
atau mungkin kita bisa kasih efek shadow seperti saya kasih efek. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa jelaskan di sini, tinggal format shapes yang lebih lengkapnya. Bisa kasih shadow, transparansi shadownya kita bisa kurangin, size-nya kita bisa gedein shadownya sesuai itu aja. Nah, jadi ada di bayangan si tabelnya itu ada, di belakang tabel itu ada bayangan seperti ini, kan? Ini ada bayangan seperti itu. Gitu saja tabelnya kan udah ada di sini. Nah, lalu kita masuk ke si virus sama ini ya. Kita ke animation, kita lihat virusnya. Masuk ke yang virus ini. Pertama itu udah ngebahas yang rectangle, udah tabel kita kasih efek pad aja. Si ini kan ada gambarnya, kita ambil seperti yang gambar yang ini kan, si termometer kayak gitu. Termometer kan dengan teks demam, kita biar sinkron aja gitu teks sama gambarnya. Itu lelah dengan tiduran, nyari otot dengan gambar otot, hidung tersebar sama gambar hidung. Kita lebih biar menarik aja, biar nggak cuma teks doang kayak gitu. Kita tinggal nanti si teks sama si gambar ini kita di grup aja gitu kan, kita grup biar ngaturnya lebih gampang. Kita klik gambarnya seperti ini, klik gambar, klik ini, lalu kita cetar lagi aja biar nanti bisa ngegrup seperti ini, bisa dipindah-pindah seperti itu, kayak biar lebih enak. Dikasih efeknya pun biar kita disamain aja di pad, dikasih efek pad kayak gitu. Nah, setelah ini dikasih efek pad, lalu kita bikin yang virus kecil. Kita bisa ambil juga sama yang kayak gini, di insert picture online, lalu kita hilangin backgroundnya seperti itu. Nah, si virusnya itu kita kasih animationnya bounce, kasih animation yang ini ya, yang bounce seperti ini. Lalu kita tinggal atur jaraknya aja sama durasi bounce-nya itu ya. Nah, jaraknya kan biar lebih sinkron aja, itu bisa diatur sendiri biar nggak berantakan. Jadi setelah gambar ini fade, lalu muncul, nah setelah ini fade lalu muncul ini, yang ke ini kita jaraknya seperti ini. Nah seperti itu sih kurang lebih. Jadi biar nggak terlalu berantakan aja, biar lebih kelihatannya menarik juga. Oke, di sini kita ngebahas di backgroundnya sama, kita tinggal ngambil online juga. Backgroundnya kita bikin square aja sih, yang ngambil online tinggal tempel aja, nggak usah diatur di background langsung. Nah, di sini kan kita ada bikin 2 lapis ya backgroundnya, satu lagi pakai shape, cuman biar ada efek-efek transparannya, biar nggak terlalu. Langsung ke background si gambarnya ini, kita ke insert, kita shape, kasih square, kita disamain aja sama ukuran slide-nya. Nah, ini ketutup ya, kita bikin transparan aja di fill atau langsung ke format shape saja, kasih di solid fill, kita kasih transparansinya aja biar nyampe kelihatan semuanya aja kayak gitu. Nah, ini nyampe kelihatan semua, nanti kita tinggal taruh di belakang aja ini ya, seperti itu. Buat bikin backgroundnya, nah untuk selanjutnya kita masuk ke slide 3. Untuk ke slide 3 ini sama sih sama slide 2, nggak ada perbedaannya. Cuman setelah itu beda di sininya doang paling ya. Ini kan kayak gini, suntikan, gen sama obat, ini kayak gini, beda di sininya doang. Nah, seperti ini jelasnya, atau tampilannya seperti ini. Itu gambarnya pun masih sama, kita biar interaksinya kita interaksi bolak-balik gitu. Udah ngeliat kayak gini, kita jadi interaksi lagi sama dokter. Nah, setelah itu kita masuk ke
musik. Untuk musik kita masukin musik di insert, klik audio. Di sini audio on my PC atau bisa record juga. Cuman kita pakai audio PC. Kita untuk untuk opening kita pakai musik World Genius yang sekarang lagi viral, itu yang musik Lati, yang judulnya Lati. Udah kita tinggal klik insert seperti itu. Karena udah insert saya cancel aja karena saya udah insert. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini kita bisa diedit sesuai keinginan kita. Misalnya di playback aja sini kita kasih di sini bisa kita mulainya di mana, akhirnya di mana. Ini kan awal akhirnya, terus dikasih awal sama berakhirnya di mana, kita sesuaiin sama waktu slide seperti itu, biar enggak, soalnya kita di slide 2 sampai ke 4 itu beda lagi musiknya seperti itu ya, biar untuk di akhirnya. Nah, kita play. Kasih efek fade di sini aja, kita di playback. Nah, di sini fade outnya kita atur aja sesuai keinginan. Jadi dia mulai menghilang di berapa detik sebelum itu berakhir. Kita kasih 11 detik sebelum akhir, dia udah mulai ngecilin sendiri. Nah, kita kasih kayak cross slide, nanti insert dulu seperti ini aja untuk yang pertama. Nah, yang kedua, karena emang di sini buat backsound buat awal doang, yang kedua kita kasih backsound juga, kasih caranya sama sih, cuman untuk bedanya dia nggak dikasih atur fade atau fade in atau fade out. Ininya kita kasihnya terbatas sampai akhir. Kita kasih play backsound, kita kasih rewind atau flying. Jadi walaupun nanti ini udah nyampe akhir selesai, dia tetap muter terus atau Saat semua menghilang. Seperti itu. Untuk keseluruhan sih seperti itu. Untuk keseluruhan presentasi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Abisam, untuk proyek PPT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.